Allah Ta'ala hendaknya selalu kita panjatkan di setiap detik, setiap nafas kita atas segala nikmat ya. Ya sakit-sakit dikit, kumat-kumat dikit, asam lambung, kayak apapun, insya Allah kita tetap bersyukur pada Allah Ta'ala, kita masih bisa menghadiri kelas pagi ini, Alhamdulillah. Tidak lupa juga sholawat salam, marilah juga kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hari ini juga hari raya untuk umat Islam. Setiap hari Jumat itu hari raya ya. Hari juga bagus dibanyakin sholawat. Oke, sekarang kita lanjut di halaman berapa Mbak Yuli? Kita 114 kemarin, G. Berarti sekarang kita lihat tinjauan kesurupan dari Quran gitu ya. Ya Mbak Yul. Mbak Yuli, Bukan, where are you? Om Sam, usai. Bukan yang bantahan itu belum. Ada lagi sebelumnya berarti. Iya, maksudnya ini yang dibilang kan saya bilangnya gitu bantahan, ya kan? Nah, sekarang kita lihat dulu dari Quran, tinjauan kesurupan dari Quran. Tuh, oke. Tapi udah ya. Sekarang bantahan ya. Nah, Yang tinjauan kesurupan udah dari As-Sunnah, udah dari Al-Qur'an, udah oke. 275, udah Al-A'raf 201 202, udah. As-Sunnahnya dari cara meruqyah Rasulullah, Oh teknik iya. ruqyah, sama cerita Ummu Hafar terakhir. Oke, Nah, cakep. terakhir di cerita Ummu Hafar itu, yang jangan jangan tersingkap itu kan. Oh iya. Oke, cakep. Bantahan untuk orang yang mengingkari masuknya jin ke tubuh manusia. Oke. Mbak Yul, 126 Mbak Yul. Mbak Ibu, kalau di sini bantahan untuk orang yang mengingkari masuknya jin ke tubuh manusia itu halaman berapa kalau di bukunya Bu Mima? 150 kan tadi udah bilang. Dia Bantahan untuk orang yang mengingkari masuknya jin ke tubuh manusia. Ya, di cakep. bukuku 150. Di buku ini 126 korupsi ya. Di buku saya 129, 126 di aneh di Bayuli. 129. Allahu Akbar. Ternyata beda-beda ya. Jadi kita harus ingat judul, jangan ingat halaman berarti. Iya, betul. Tapi ini berarti itu selalu ada revisi bukunya itu Iya, ya, diperbarui, ditambahin, benar, diupdate terus gitu ya. benar. Kayaknya saya beli edisi paling terakhir nanti Om Say. Nah, Iya, yang udah nggak ada udah lagi revisinya, udah tutup habis buku. edisi paling terakhir terus Mbak Heni buka kelas lagi. Pasti baru ini. Habis Yang itu ngajar Mbak Hendy. habis itu nggak beli-beli namanya. Aduh, silakan Om Say. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke bantahan untuk orang-orang yang mengingkari masuknya jin ke tubuh manusia. Kira-kira teman-teman pernah nggak ketemu orang yang menolak, nggak percaya yang namanya jin masuk ke dalam tubuh manusia? Pernah. Ada, Ada aja ya. Oke. Adalah. Nah, kalau di sini dibilang sebagian ahlul bid'ah dari golongan Mu'tazilah dan lainnya, mereka tuh mengingkari yang namanya fenomena jin masuk ke tubuh manusia. Kalau kata mereka, unsur penciptaan jin berbeda dengan manusia. Jin itu makhluk api, sedangkan manusia makhluk dari tanah. Nggak mungkin api dapat bercampur dengan tanah, kata mereka. Tentu pernyataan mereka ini udah menyelisih syariat Islam. Kenapa? Karena nggak ada satupun ulama yang mengingkari. Nah, kita harus catat ya, tidak ada satupun ulama yang mengingkari fenomena kesurupan. Seperti yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwa beliau, ya walaisa fi a'immatal muslimin mi yang kiru ruhul jin gitu ya. Tidak ada satupun ulama Islam yang mengingkari jin bisa masuk ke dalam tubuh orang yang kesurupan dan lainnya. Orang yang mengingkari hal ini dan mengaku bahwa syariat telah mendustakan anggapan jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia, berarti dia telah berdusta atas nama syariat. Jadi orang itu bawa-bawa syariat tapi bilangnya nggak mungkin jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, orang ini sudah berdusta atas nama syariat. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil syariat, tidak ada satupun dalil syariat yang membantah hal itu. Pernyataan mereka bahwa jin masih berupa api juga salah. Karena jin telah berubah dari unsur penciptaan awalnya menjadi tubuh yang halus. Jadi sifatnya jin itu
kayak angin. Sedangkan kita punya pori-pori gitu loh. Ya, kalau pakai teleskop. Kalau pakai apa namanya itu? Telepati. Mikroskop. Mikroskop ya. Nah, itu kan kelihatannya semua serba gede. Pori-pori kita udah kayak jendela. Kalau buat jin, apa susahnya gue masuk? Tinggal shoot, udah masuk dia gitu ya. Dan saya sudah membuktikan kemarin. Saya pulang dari kajian itu, saya muntah-muntah, Mbak Hen. Kemarin itu? Sampai 2 hari. Tadi malam baru diambil-ambilin. Nggak tahu tuh nemplok dari mana. Masya Allah ya. Ya, jadi salah satu yang menunjukkan bahwasanya jin bukan berwujud api adalah sabda Nabi SAW, sesungguhnya iblis musuh Allah telah mendatangiku dengan membawa obor dari bara api untuk ditimpakan ke wajahku. Lah, iblis aja bawa obor dari bara api. Kalau emang dia sendiri api, harusnya dia sendiri kan tinggal beginiin Nabi gitu kan. Jadi ini hadis dari Nabi SAW sudah sebagai bantahan bahwa mereka itu dari api. Emang dari api diciptain, tapi bukan sekarang kayak seakan-akan mereka tuh kayak api menyala-nyala dalam badan mereka, enggak. Ya, dari hadis Jadi, ini jelas ditunjukin apinya bahwa ini kiasan atau bagaimana ya, gini, Mbak kalau lihat lilin, ya lihat lilin tuh, kalau boleh dibilang intinya api tempatnya mereka ciptakan. Sebenarnya kan yang paling panas itu di api itu kalau nggak salah tuh yang paling nggak kelihatan, Mbak. Coba deh tangannya ditaruh di atas api lilin tuh, tapi jangan sampai kena. Itu udah panas nggak? Nah, seperti itulah. Dia panas? inti api yang paling panas, saking panasnya dia memang justru nggak kelihatan seperti api menyala-nyala gitu, Bu. Intinya api ya mereka itu. Tapi kalau sekarang makanya kalau digambarin sama orang-orang yang ngegambarin jin iblis tuh kayak badannya api, sebenarnya salah. Ya, kan jin itu ada 3 jenis, melata, terbang, sama dari kayak angin gitu. Ya, kalau misalnya tubuh jin masih berupa api, dia nggak perlu dong bawa obor untuk bakar wajah Rasulullah. Itu logikanya. Dia juga nggak perlu menyalakan api pada obornya. Cukup pakai tangan dia aja, kan gitu kan. Jadi di sini tubuh jin juga tidak panas membara seperti api. Walaupun emang kalau orang kemasukan setan badannya panas, ya. Bahkan Rasulullah SAW sempat merasakan dinginnya lidah iblis saat waktu Rasulullah mencekik iblis. Nah, kalau kita ngomong soal dinginnya, teman-teman pasti udah tahu apa sih namanya hukum fisika ya. Bahasanya gini, kalau dingin yang dingin banget itu justru tuh panas. Ya, dingin yang sangat dingin itu jadinya panas justru. Makanya kalau waktu saya di Jepang tuh dibilang kalau musim dingin itu apa-apa lebih gampang kebakar. Makanya Masya Allah kan Los Angeles itu kan kebakaran tapi dalam kondisi dingin kan. Tuh, makanya apinya cepat banget merambat. Udah ada api, ada anginnya pula. Wah itu Masya Allah. Emang paling cepat itu. Saya kalau di Jepang tuh pemerintahnya udah kayak orang tua ke anak. Sekarang sudah musim dingin, hati-hati. Apa-apa cepat kebakar. Itu di TV itu pasti dikasih pesan terus. Apa-apa akan cepat kebakar. Terus kalau minum juga jaga kesehatannya, jangan minum sembarangan, gitu. Kayak gitu-gitu, Masya Allah. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Jin itu telah berubah dari unsur awalnya menjadi tubuh yang halus dan transparan. Catat ya. Jadi tubuh mereka memang halus dan transparan. Makanya kita nggak lihat. Mereka lihat kita gitu ya. Halus dan transparan. Sedangkan sesuatu yang halus sangat mungkin untuk merasuk dan menyatu pada benda yang padat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi, wal jinnu ajsamul litofu wa ghairu mustangkiru ikhtilatu al jinni ya biruhil insi. Jin itu adalah jisim-jisim yang halus. Dan bercampurnya jin dengan ruh manusia tidaklah dipungkiri, seperti halnya darah dan lendir yang bercampur pada tubuh manusia yang padat. Permisalan yang menunjukkan adanya percampuran benda halus dan benda padat ini sangat banyak. Misalnya angin masuk dalam tubuh manusia,
bikin tubuh meriang. Aliran listrik bisa nyambung sama kabel-kabel yang bentuknya padat. Itu semua nyata ya, dan bukan termasuk hal yang mustahil. Ya kayak HP kita aja, ya kan, HP kita gelombangnya ya kan masuk ke dalam HP yang padat ini. Kita bisa teleponan. Nah, sekarang kita bisa zooman. Gara-gara apa? Masya Allah kan? Gara-gara gelombang-gelombang yang memang Masya Allah kasih kepintaran sama manusia-manusia yang bikin teknologi ini. Dalam hadis disebutkan tentang ruh para syuhada juga. Pernah dengar mungkin teman-teman ya. Kalau ruh para syuhada itu katanya kan ada di tembolok burung-burung hijau di surga. Insya Allah. Ya, dengan izin Allah Ta'ala, ruh-ruh para syuhada itu mereka nggak ada di alam barzah. Mereka langsung di dalam mulutnya burung-burung di surga. Insya Allah. Jadi mereka itu menetap di suatu tubuh yang bukan tubuh mereka sendiri. Dan mampu untuk mengendalikan tubuh burung tersebut untuk terbang sekehendak mereka. Masya Allah. Aku bertanya kepada Abdullah tentang ayat ini, dan janganlah sekali-kali kau mengira bahwa mereka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka tetap hidup dan diberi rezeki dari sisi Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang syuhada itu justru tetap hidup. Mungkin bahasa kita lebih enak kalau punya keluarga itu justru mati syahid ketimbang yang meninggal biasa. Kenapa? Kalau mereka mati syahid itu mereka kayak orang hidup dan mereka itu enak. Lagi jalan-jalan terbang ke sono ke sini di surga, makan ini, makan itu, mau ke sono, mau ke sini, itu orang yang syahid. Kalau orang yang mati biasa kan di alam barzah. Nunggu segala keputusan Allah. Jadi Ya dia kan? langsung potong kompas gitu. Potong kompas kalau syuhada tuh potong kompas, nggak lewatin alam barzah, nggak lewatin apapun, udah di surga mereka, Masya Allah. Tapi merekanya tidak jasad mereka di surga, tapi mereka ada dalam tembolok burung-burung yang berwarna hijau, udah ada di surga. Tapi yang mengendalikan itu juga mereka. Mau terbang ke sana, mau terbang ke sini, mau makan apa, kayak gitu loh, Masya Allah kan. Berarti kan sebenarnya Masya Allah ya, tapi memang menyedihkan kalau kita lihat orang-orang yang ditinggalin di Palestina kan, yang meninggalnya hancur-hancuran, kenapa, kayaknya kita semua tuh nangis. Tapi yang lagi udah meninggal itu Masya Allah lagi berbahagia mereka gitu. Dengan izin Allah Ta'ala, Masya Allah ya. Mereka melihat keluarga mereka, pokoknya mereka tuh happy lah. Dibanding yang sekarang lagi di alam barzah, nunggu hari kiamat, nunggu hari kebangkitan. Beda itunya ya, Masya Allah ya. Nah, di sini kami telah menanyakan tentang hal ini kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, arwah mereka ada di dalam tembolok burung hijau. Mereka memiliki lentera-lentera yang tergantung di aras, dan mereka dapat terbang mengelilingi surga sekehendak mereka. Coba, surga itu 100 tingkatan. Ya, mereka tiap hari keliling, jalan-jalan. Kita belum healing, mereka udah healing terbaik itu mereka. Ya enggak? Masya Allah, Masya Allah. Kita masih berhadapan dengan segala hiruk-pikuk dunia, mereka udah senang-senang. Sebenarnya enak banget syahid itu ya, Masya Allah ya. Terdapat juga hadis yang mengabarkan tentang adanya benda halus yang masuk ke dalam tubuh manusia, yakni hadis yang mengatakan bahwa malaikat masuk ke dalam perut ibu saat usia kandungannya telah mencapai 40 hingga 45 hari. Ya. Dan jisim malaikat adalah jisim yang halus. Unsur penciptaannya pun berbeda dengan unsur penciptaan manusia. Tapi dengan izin Allah mereka dapat masuk ke tubuh manusia untuk melaksanakan tugasnya. Dari Huzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, dia menyampaikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Malaikat masuk ke dalam sperma. Nih, dari sperma aja dia udah masuk gitu ya. Ke dalam sperma yang sudah menetap di rahim selama 40, berarti usia sebulan lebih dikit ya. Dia berkata, sebenarnya sih kalau di hadis sahihnya dia masuknya di usia 4 bulan. Ya, karena kan di sini setelah mudgo setelah sperma, lalu gumpalan darah, lalu gumpalan daging. Itu semua 40 kan. Baru kemudian dibungkus sama kulit dagingnya itu, baru disitulah malaikat masuk. 40 kali 3, 4 kali 3 120 kan. Nah, itu 4 malaikat masuk, berarti kan usia 4 bulanan kan. Maka di sini dibilang malaikat masuk. Lalu dia bertanya sama Allah, ya Rob, orang ini pakai bahasa saya biar teman-teman dapat ya feel-nya. Ya Rob, orang ini mau dicatat sebagai orang yang ntar jadi orang sengsara apa orang yang bahagia? Itu udah dicatat dari perut jin. Ya. Jadi sebelum kita lahir, kita udah ditentuin apakah kita ntar jadi orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Semoga kita dicatatnya sebagai orang bahagia ya, amin ya.
Lalu mereka pun menulis. Ketika Allah menentukan apakah orang ini orang yang sengsara atau orang bahagia. Lalu ditanya lagi sama malaikat, ya Rob, dia ini laki-laki atau perempuan? Gitu. Kemudian ditulis lagi, baru dia ditulis nanti amalan orang ini, amalan ahli surga atau ahli neraka, ditulis jalan hidupnya, ntar susah apa gampang, ditulis nanti ajalnya, usia berapa dia meninggal, ditulis rizkinya, nanti itu banyak atau sedikit. Maka malaikat melipat lembaran catatannya, enggak ditambah isinya, enggak juga dikurangin, keluar dari perut si ibu. Makanya orang hamil itu harus banyak-banyak doa. Ya. Hadis kedua dari Amir bin Wasilah, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iza marro bin nutfah, ya, sintani wa arba'una lailatan ba'asallahu ilaiha malakan. Sama ya. Apabila usia sperma telah berjalan hingga 42 hari, Allah mengutus malaikat kepadanya. Lalu malaikat itu memberi bentuk kepadanya. Jadi ditemenin tuh dari mulai 40 hari ditemenin. Ketika dia berubah bentuk jadi jadi gumpalan darah, lalu jadi gumpalan daging, terus dibentuk telinganya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang itu malaikat teman berarti. Ya, siapa yang mungkin pernah ngelihat janin orang-orang keguguran? Saya pernah sebelum Icam tuh keguguran usia 11 minggu. Ya, 11 minggu itu berarti salam hampir 3 bulan ya. Nah, itu udah lucu tuh, udah jadi tuh jari-jari kecilnya itu gitu loh. Sedih banget melihatnya deh pokoknya ya. Nah, ini kalau kita lihat sih, ya Allah, Allah tuh maha hebat banget. Di janin yang sekecil itu pun teman-teman, itu kalau kita boleh bilang tuh sampai rahimnya itu juga Allah bikin. Kalau dia perempuan, dari janin yang segede curut itu tuh, yang kayak kuda laut itu juga rahimnya sudah Allah buat dan benar-benar udah dengan susunannya yang kalau dia gede udah tinggal membesar aja. Coba kalau manusia, misalnya dia bikin boneka nih, dia mau bikin rahim, ya paling cuma sekedar bentuknya doang di sama-samain jebret taruh, tapi dia nggak bisa bikin yang urat-uratnya, sel-selnya segala macem. Tapi Allah coba, masya Allah kan, gitu loh. Pokoknya nggak bisa. Memang mukhalafatul hawadits itu memang beda banget sama makhluknya ya. Jadi makhluk sekecil itu pun rahimnya sudah lengkap. Nah di sini jika sudah jadi segala macam pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan segalanya, baru malaikat bertanya, ya Rob, dia laki-laki atau perempuan? Ya Rob, ajalnya gimana? Ya maka ditulis lagi, rezekinya gimana? Tulis kata Allah gitu. Kemudian Allah menetapkan dengan kehendaknya dan menulislah malaikat tersebut. Lalu malaikat itu pergi dengan catatan yang sudah dia tulis yang ada di tangannya. Dan itu nggak akan ditambahi, nggak akan dikurangi apa yang telah diperintahkan kepadanya tersebut. Inilah realita yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, di mana malaikat yang berjisim halus masuk ke jasad seorang wanita dari bangsa manusia. Berarti kan itu terserah Allah ya. Yang masuk ke tubuh kita siapa? Malaikat. Ketika lagi hamil, Masya Allah, mereka membuat bentuk pada sperma setelah menetap pada rahim. Jadi ketika sperma jebret nempel di rahim, gitu kan ya, ditunggu selama 40 hari jadi gumpalan gitu kan. Itu malaikat udah mulai masuk tuh. Ini Masya Allah, keren banget. Lalu di ditemenin di sambil dia proses dijadiin pendengarannya, dijadiin penglihatannya, tulangnya, daging dan kulit segala macam. Di saat mereka sudah menunaikan tugasnya, mereka keluar dari rahim, dari dalam perut ibu. Ya. Sambil dengerin ya. Ketika malaikat keluar dari perut ibu, mereka meninggalkan suatu bekas. Apa? Timbulnya bentuk seorang bayi yang sempurna, lengkap dengan mata, telinga, tangan, kaki. Ya, sebelumnya kan dia cuma sperma yang nggak berbentuk. Jadi itu ada malaikat di dalamnya sejak dia mulai kebentuk itu. Ini kita baru tahu sekarang, benar nggak, Mbak Wulan? Baru enggak sekarang ya, kita pikir kan setelah 4 bulan, jebret malaikat masuk nyatet doang. Ternyata ini tadi menemani ya pembentukan si manusia ini dengan sampai sempurna, baru malaikat pergi. Itu yang orang kemudian bisa melakukan USG 3 dimensi kan, kelihatan muka segala itu udah malaikat udah masuk berarti gitu ya, insya Allah.
Malaikat masuk itu mulai dari sperma yang tidak berbentuk, malaikat keluar dia sudah berbentuk si bayi ini dengan cantiknya, dengan sempurnanya, insya Allah. Maka fenomena merasuknya jin ke dalam tubuh manusia bukanlah suatu hal yang mustahil. Ya iya, bahasanya dulu malaikat aja berapa lama ngendon di dalam tubuh seorang ibu gitu kan. Kalau Allah mengizinkan mereka masuk ke tubuh seseorang, mereka pun bisa menguasai dan mengendalikan tubuh manusia seenaknya sendiri. Itu kalau Allah ngizinin. Makanya kenapa kita selalu harus berdoa sama Allah, bahasa kita ya, kita benar-benar jaga koneksi sama Allah, kita jaga hubungan sama Allah biar Allah. Kayak orang apa sih ya, misalnya orang itu selalu menjaga relasi sama seseorang karena kalau dia tetap baik hubungannya sama orang ini, posisi dia tetap aman di kantor ini gitu loh. Kayak gitulah. Nah, kenapa kita butuh untuk jaga hubungan kita sama Allah? Biar Allah benar-benar jagain kita, jangan sampai Allah izinin jin masuk dalam tubuh kita gitu loh. Ya kan? Maka yang harus kita lobby terus ya Allah gitu. Orang kadang-kadang selalu saking takutnya sama jin, Allahnya nggak dia lobby, dia ke jinnya terus. Jangan ganggu aku, wahai penguasa. Dikasih sajen, kasih ini, kasih itu. Kan bego kan? Mana kita ke Allah? Ya Rob, jaga aku. Kan gitu. Masya Allah ya, banyak orang salah caranya meminta perlindungan. Ya, Masya Allah. Itu jadi kalau kita sadarin ini, emang sama doa, sama zikir, sama sholat, ngaji, semua itu buat kita, bukan buat keuntungan Allah, tapi buat keuntungan kita. Apa sih ibadah sunnah itu tujuannya, Mbak Hans? Orang melakukan ibadah sunnah tujuannya buat apa? Lebih mendekatkan diri lagi gitu ya, Iya, satu betul. yang pasti. Taqarrubillah. Jadi ibadah sunnah itu kalau bahasa kitanya ya, kita kayak orang lagi kerja, dia banyak melakukan prestasi buat apa? Biar dia itu kelihatan lah sama pimpinannya gitu. Kalau bahasa kita pencitraan. Nah, kita sama Allah begitu. Ya semua amal soleh yang kita lakukan tuh memang buat pencitraan kita di hadapan Allah Ta'ala. Allah nggak butuh amal kita yang butuh sama Allah. Kita deketin, kita lakukan semua itu biar Allah lihat, oh, ini hamba rajin amat ya, semua dikerjain sama dia gitu loh. Dikenalin kita sama Allah. Itu bentuk ya proof record gitu ya. Nah, kita Kayak menciptakan track record yang bagus di hadapan sang pemimpin dari segala pemimpin lah ya. Jadi di sini kalau udah Allah izinkan para jin-jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang, maka jin itu bisa menguasai dan mengendalikan tubuh manusia seenaknya sendiri. Bahkan mereka bikin kerusakan pun di organ tubuh juga udah diizinin sama Allah. Nah, ini catat ya. Kalau jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, mereka pasti akan akan seenaknya sendiri di situ, akan menimbulkan kerusakan di organ tubuh manusia sebagai tanda permusuhan abadi mereka terhadap manusia. Jadi dia tuh kalau udah masuk ke dalam tubuh manusia nggak ada istilah jin itu baik. Nah, ada yang bilang iya sih aku dari kecil dijagain tapi mereka baik, nggak ada istilah jin baik. Ya, ternyata mereka bikin kerusakan di organ tubuh manusia itu memang itu tadi kayak orang ninggalin jejak gitu loh. Ini tanda ya, kata moyang gue, pokoknya kita itu musuh abadi sepanjang masa, jebret. Ya, malaikat bisa masuk ke tubuh manusia karena mereka makhluk yang lebih halus tubuhnya ketimbang jin. Kalau ada yang ngomong kayak gini ya, maka ketahuilah bahwa benda padat pun dapat bercampur dengan benda padat yang serupa. Seperti halnya apa? Makanan, minuman bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Benar nggak? Kemudian bercampur, lalu jadi satu. Jadi darah dan daging. Itu juga hewan-hewan yang bertubuh padat seperti cacing, segala macam bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Bisa berkembang biak. Ada lagi ya makhluk-makhluk yang super kecil seperti virus, bakteri, dan kuman juga bisa masuk. Nggak ada. Pokoknya teori-teori manusia yang mau ngebantah sunatullah yang kebantah semua gitu ya. Kalau kata mereka malaikat itu lebih halus daripada jin makanya bisa masuk. Enggak tepat juga. Ya, pokoknya jin juga bisa masuk kalau Allah udah berkehendak. Kita di sini fokus kita bukan untuk membanding-bandingkan kadar kegaiban atau kadar kehalusan jisim mereka. Ya, kalau kita boleh bilang jin masih jauh lebih halus, lebih transparan daripada makanan yang kita makan. Ya, kita aja bisa makan apa kita tuh? Apa yang orang makan petik misalnya pakai kulitnya aja udah bisa, ya kan? Terus apa lagi yang bisa kita makan?
daging alot, apa babat, apa yang bisa orang makan, masya Allah. Nah di sini apalagi makhluk sekelas jin dan malaikat ya, walaupun mungkin kata mereka malaikat lebih halus, tetap aja jin juga bisa masuk. Ya, jin masih kalau kita bilang kalau kita bandingin sama makanan, justru jin masih lebih halus dari dan transparan daripada makanan yang kita makan. Jin juga lebih halus dari cacing yang tinggal berkembang biak dalam perut seseorang. Jadi kalau benda padat aja bisa bercampur dengan benda padat, bisa beranak pinak dalam tubuh di dalamnya, maka bukan hal yang mustahil lagi kalau benda halus bercampur dengan benda padat dan beranak pinak di dalamnya pula. Seperti halnya jin yang bisa merasuk dan beranak pinak di dalam tubuh manusia, bahkan sampai puluhan ribu, ya sampai ratusan ribu. Nauzubillah summa nauzubillah. Jin itu pokoknya kalau ke tubuh manusia nggak mungkin sendirian, nggak pernah mau sendirian, pasti dia ngajak temennya. Habis ngajak temennya, ntar dia ngajak lagi, ngajak lagi. Tentu ada lawan jenisnya, nikahlah mereka di situ, beranak pinaklah mereka di tubuh manusia, Bu. Gila kan? Di tubuh manusia mereka nikah. Berarti ketika mereka gelar hajatan gitu ya, honeymoon tuh di tubuh kita tuh. Nah, susah nyari gedung di tubuh manusia mereka. Kita aja masih nyari gedung ya Mbak Hen. Oke, tadi tentang bantahan untuk mereka yang yang bilang nggak mungkin jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Sekarang kita ke E, ya ke poin E. Sebab jin mengganggu manusia. Jadi kita harus tahu kenapa sih jin gangguin manusia. Sebab jin mengganggu manusia itu karena 6 hal. Sebab jin mengganggu manusia itu karena 6 hal. Pernah lihat iklan nggak? Zaman dulu makanan jatuh ada yang bilang belum 5 menit. Itu sunnah Nabi. Kalau bisa kita makan tuh jangan ada sebutir pun yang jatuh. Kalau jatuh buru-buru kita kungut, kenapa? Jangan sampai mereka yang makan, itu maksudnya. Ya, jangan sampai dimakan oleh setan. Itu perlu ditiup dulu nggak Saya? Iya, ini kita kasih hadisnya. Oke. Satu, apa sebabnya jin ganggu manusia? Satu, jin jatuh cinta kepada manusia. Ya, bangsa jin, entah dia muslim, entah dia kafir, hidupnya memang berdampingan dengan kita di kegiatan sehari-hari. Simak baik-baik ya. Jadi jin itu entah dia kafir, entah dia muslim, dia itu memang sama kita sehari-hari berdampingan, kita hidup sama mereka. Jadi nggak bisa teman-teman bilang kita masing-masing yang nggak usah diomongin, memang kita masing-masing, tapi memang kita berdampingan gitu ya. Entah kita di rumah kah, di pasar, di sekolah, di kantor, di kamar mandi, sampai di dapur pun memang kita berdampingan sama mereka gitu. Nabi SAW pernah memperingatkan tentang jin kafir yang selalu ikut nimbrung di setiap urusan manusia. Beliau bersabda gini, inna syaitona yahduru ahadakum inda kulli syai' min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sesungguhnya setan itu mendatangi salah seorang dari kalian di setiap pekerjaannya. Berarti di manusia, di setiap apa yang dilakukan oleh manusia ini dia ikut terus. Sampai-sampai dia mendatangi pula pada makanannya. Maka kalau ada secuil makanan yang jatuh dari kalian, hendaknya dia bersihin dulu kotoran yang ada pada makanan itu, lalu bubur dimakan. Jatuh nih, bubur kita makan. Kenapa? Janganlah dia tinggalkan secuil makanan pun untuk setan. Itu kata Nabi SAW. Ya, kalau dia sudah selesai makan, hendaknya dia jilati jari jemarinya. Ini juga sunnah Nabi. Gitu loh, sunnah Nabi. Kenapa? Kita nggak pernah tahu di bagian mana terdapat barokah dari makanan yang kita makan. Jadi makanan di piring kah, di bungkusan kah, kadang-kadang mungkin ada sisa 1-2 butir nasi, jangan sampai begitu sebenarnya.
kita harus berpikir jangan-jangan berkahnya di nasi yang ketinggalan itu. Jadi harus bersih kita makannya. Padahal padahal itu ada orang Jawa ya, orang Jawa yang mana tahu itu tuh ada yang bilang makanan tuh harus disisain gak ketak-ketak 1 sendok gitu. Itu untuk orang lain itu, makhluk yang gak kelihatan itu. Jadi emang Itu disediain untuk mereka. gila ya, itu pasti bisikan setan, tapi dengan pakai atas nama leluhur. Dan mereka tahu untuk makhluk yang nggak kelihatan, tapi digambarkan di otak mereka itu leluhur kamu. Gila padahal bukan buat mereka. Padahal Coba. aslinya di sunahnya adalah sampai dijilat begitu. Dihabisin, jangan sisain sebutir pun. Yang jatuh pun disuruh ambil lagi. Padahal ini jelas-jelas ini buat kamu ya, gitu. Bagus. Bagus. Gila gimana mereka nggak jadi kerasukan turun temurun ya, dikasih makanan nama mereka justru disiapin ya, best baru dari Mbak Heni nih. Jadi sengaja disain sesendok buat mereka gitu. Kalau untuk sedekah bagaimana, Kenapa? Sedekah. Soalnya pernah lihat ada orang penjual bubur di setiap dia jualan di situ dia meneteskan gula merahnya untuk disedekahkan kepada semut. Semut nggak apa-apa Mbak. Nah makanya itu. Kalau semut kan ketahuan makhluknya. Nggak apa-apa, ini loh yang kata Mbak Heni ini. Yang nggak kelihatan. Mbak Yulia. Nggak pernah dengar kalau itu Mbak. Ini Mbak Heni tahu, dia ada di daerah mana Mbak Hen? Ada ya orang kayak begitu ya? Banyak Ustazah. Iya, di negara saya itu banyak itu, di negara saya. Negara Konoha ya Mbak Hen? Bukan itu. Sono dikit gitu negara itu ya. Nah, bayangin ya, setan itu, jin itu ikut manusia di semua kegiatannya, dari pekerjaannya, dari hari-harinya, main-mainnya, sampai ke kamar mandi, sampai ke dapur segala macam. Akhirnya, saking seringnya mereka berjumpa dengan manusia, maka nggak menutup kemungkinan adanya rasa suka yang timbul dari mereka kepada manusia yang mereka temui. Ya. Belum lagi Allah Ta'ala memang menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Cewek coba kita aja kadang-kadang senang banget lihat cewek cakep, bener nggak? Kita lihat perempuan yang cantik, mulus kulitnya. Kita sendiri perempuan, gak cakep banget sih Mbak. Pakai apaan sih kan gitu kan ya? Nah gitu ya. Jadi apalagi jin. Dan maaf-maaf, setiap saya ketemu kasus jin cinta sama manusia, emang pasti yang disukain tuh yang cewek-cewek itu yang putih, ya. Terus ceweknya kalem, terus sering di kamar, pendiam, pokoknya gitu dah. Emang kurang ajar jin itu ya. Ya, jelas Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, melebihi makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi jelas mereka terpesona lihat cewek-cewek cakep gitu. Dalam kitab Nubuat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia berkata gini nih, jin terkadang jatuh cinta kepada manusia. Seperti halnya manusia juga jatuh cinta pada manusia lainnya. Jadi cintanya jin pada manusia itu sama. Kadang-kadang kalau kita mau bayangin gimana sih caranya jin jatuh cinta sama manusia, ya sama aja kayak kita lagi cinta sama pasangan kita misalnya kan. Seperti halnya seorang laki-laki jatuh cinta pada seorang perempuan jatuh cinta pada seorang laki-laki, maka jin pun kadang-kadang bisa merasa cemburu. Nah itulah kenapa kadang-kadang ada perempuan susah nikah, karena jinnya udah cinta sama dia. Jadi setiap ada laki-laki yang mendekat, si jin ini menghalangi. Makanya kenapa kalau di kasus-kasus ruqyah suka kita temui kata dia dari dulu gitu Mi, dia mau, saya nggak mau, saya mau, orang tuh nggak mau. Ntar sama-sama mau, ada aja. Udah hampir jadi, tahu-tahu batal, tahu-tahu hilang. Nah, itu jin yang kurang ngajar ini yang memang mencintai tuannya ini yang bikin si cintanya tuannya ini nggak bersambut gitu ya. Kadang kalaupun mereka jadi nikah, yang terjadi apa? Si istri malas banget melayani suaminya, gitu ya. Nah, atau suami nggak mau gaulin istrinya, karena itu tadi jin perempuan cinta sama laki-lakinya mungkin. Nah, jin bisa merasa cemburu, dan dia kalau udah cemburu jin itu dia akan lakukan segala cara
yang bisa dilakukan supaya yang dicintai ini jangan ada yang menyentuh gitu ya. Kalau manusia yang dicintai itu sedang bersama dengan lelaki atau wanita lain, maka dia akan menghukumnya dengan cara membunuh atau dengan cara lainnya. Ini semua nyata kejadian. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti ulama loh yang ngomong ya. Maka nggak heran kalau orang yang dicintai oleh bangsa jin kadang bisa menjomblo sampai bertahun-tahun. Senang menyendiri. Akhirnya udah nggak ada hasrat buat menikah. Bahkan rasa suka sama lawan jenis pun udah sirna. Hal itu dipicu oleh bangsa jin yang memang nggak pengen kekasihnya ini dinikahi oleh manusia lainnya. Jin itu juga mengisolir orang-orang yang dicintainya agar tidak dekat dengan siapapun. Jadi orang-orang yang dicintai oleh jin biasa senang menyendiri, nggak suka perkumpulan orang-orang. Nah, hal ini udah jelas suatu kezaliman yang nyata dari bangsa jin ke manusia. Walaupun jin sering membantu dia dengan berbagai macam kemampuan yang di atas kewajaran. Bodoh amat dia mau bantuin kek, tapi kalau dia udah cinta dia udah zolim, kurang ajar gitu kan. Lo harus cinta sama bangsa lo sendiri. Kan kalau di dalam Quran disebutin kita itu diciptakan sama bangsa jin itu benar-benar sama-sama buat ibadah, ya Az-Zariyat 56, maka berarti perintah Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum 2122 yang dibilang kami ciptakan kamu pasangan-pasangan kamu dari jenis muslim itu juga buat bangsa jin juga, peringatan buat mereka bahwa kalau emang pengen nikah, pengen berpasangan, ya ambil dari bangsamu sendiri. Biar apa? Biar tenang gitu. Jin sama manusia nggak tenang. Kata ya jinnya yang happy, manusianya nggak happy, kesian kan. Ya secara sunatullahnya kelihatannya di orang tuanya si anaknya nggak mau nikah. Kalau kata jinnya, iya dia pasangan gue, lu kan kagak kelihatan gitu. Kasian kan manusianya ya. Nah sekarang masih yang nomor satu tadi kita harus itu siapa sih? Kak, Om Sai, Ya, Om Sai, teman ya. kakak berarti perlu dirujuk. Ada. Itu soalnya tuh, siapa sih? Bentar ya Bu. Ya, oke. Yang penting kedengeran saya. Ya, ya Bu. Teman kakak berarti salah satu kasus apakah kondisi ini yang terjadi? Kemungkinan, Bu. Makanya kan susah banget dia kalau kita ngajak rukyah. Iya. Kayaknya kayak masih lebih kuat pengaruh jinnya ketimbang orangnya gitu loh. Ya, dan kasus seperti beliau ini juga ada di teman saya. Artinya gini, makanya kita itu gunanya kita bukan cuma sholat saja, itu gunanya kita benar-benar wajibin diri kita buat ngaji, wajibin diri kita buat zikir. Buat apa? Jangan sampai kita memang semua nggak bisa terbebas dari godaan setan ya. Tapi paling nggak kalau kita makin banyak zikir kita, makin gede pengaruh kita, makin lemah pengaruh dia. Jadi kalau kita cuma sekedar mengandalkan sholat wajib saja dan nggak ada namanya kita mendekat pada Allah dengan zikir, doa dan ngaji, ya maaf itu tadi masih akan lebih besar pengaruh jin itu dari kekuatan kita gitu Bu. Sebenarnya kita doain ya semoga, tapi semoga dia dapat pahala dari birrul walidaynya itu. Amin, amin, amin. Nah di sini tanda-tanda umum orang yang dicintai oleh jin. Nah lo tanda-tanda umum orang. Ini nomor satu masih bawahnya lagi. Nomor satu kan tadi kan jin mencintai manusia. Jadi sekarang ya. Kita kupas tanda-tandanya. Oke. Terbilang ya kalau di nomor 2. Siap. Tanda-tanda umum orang yang dicintai oleh jin. Satu, ini sering suka saya tanya, tapi ini biasa pertanyaan terakhir saya ke pasien. Sering mimpi basah atau mimpi bersetubuh. Nah ini kita kan belum pernah nanya sama beliau ya Bu. Iya. Belum tentu juga beliau mengaku kan. Iya. Om Sai, tolong boleh lah ya, kalau di sini boleh ya, tolong dijelasin lebih lanjut lagi ini apa gitu. Karena saya lagi deteksi dini kan ya. Deteksi diri lebih tepatnya. Kayak apa itu maksudnya itu? Seperti apa contohnya? Tolong lebih gamblang lagi gitu. Ntar saya jelasin. Ya, di sini di bukunya bilang sering mimpi bersetubuh tanpa sebab. Jadinya kalau orang misalnya dia mau balik kan dia mimpi bersetubuh, wajar. Ini atau mungkin karena dia sering melamunkan tentang persetubuhan, jadi mimpi, wajar, ya. Atau dia mimpi karena habis ngelihat filmnya misalnya, atau mimpi habis ngeliat sesuatu yang merangsang terus mimpi, wajar.
Terus atau seorang laki-laki mimpi karena dia lagi jauh dari istrinya, sedangkan sperma laki-laki itu kan setiap hari diproduksi jutaan. Jadi kayak kepenuhan, akhirnya kayak perlu dibuang sampai ke mimpi. Itu masih wajar. Sedangkan mimpi karena gangguan jin, biasanya dia berulang-ulang, berlangsung dalam waktu lama, sering terjadi, dan rasanya kayak nyata ketika dia bangun dia lemes, capek gitu. Kayak orang benar-benar habis main. Nah, ntar saya jelasin lagi salah satu contoh kasus juga. Ya, jadi kalau misalnya disetujui oleh jin, apalagi sekali dua kali si cewek ini pasrah dan dia senang, maaf maaf ya, dia senang, dia bisa akan mengalami mimpi itu tiap malam. Ya, saya pernah ketemu kasusnya, ini guru ngaji loh. Pas dibilang guru ngaji, Mbak Heni langsung ngangkat pantat. Beda-beda, tapi ini core-nya beda. Kalau ini guru ngaji alif bata. Karena guru ngajinya belum bisa baca alif bata, tolong. Ini guru ngaji dan dia single parent. Ya, single parent. Artinya kayak orang ke Mekah nih, Mbak. Orang yang sudah pergi ke Mekah dengan orang yang belum, pasti yang lebih merasakan rindu itu siapa? Yang sudah ke Mekah, karena udah lihat indahnya Ka'bah, udah ngerasain syahdunya, segala macem. Orang belum ke Mekah paling cuma bilang pengen doang. Paling ngeliatnya lewat video atau apapun. Tapi beda sama orang yang sudah ke sono. Bucinnya itu beda, merasuknya perasaan rindu itu beda. Nah, makanya tadi saya bilang orang yang udah pernah menikah dengan orang yang belum, ya beda. Orang yang udah pernah menikah kan udah tahu rasanya. Gitu ya. Nah, ini yang mengalami ini guru ngaji dan dia single parent. Dia single parent itu dia menjanda itu suami meninggal waktu itu kejadiannya saat anak saya yang sulung tuh usianya 1 tahun lebih. Anak sulung saya waktu itu belum 2 tahun suami meninggal. Ya belum 2 tahun suami meninggal. Nah saya ketemu beliau lagi si sulung saya udah umur 17 tahun. Berarti ibu ini sudah menjanda kurang lebih 16 tahun. Ya keren ya Masya Allah setia banget gitu loh. Kalau boleh saya bilang mungkin belum 40 kali usianya waktu dia suami meninggal kan. Lalu ternyata sampai saya ketemu beliau lagi dan dia udah jadi guru di rumah singgah kakak saya gitu kan. Ikut apa jadi bahasanya jadi sukarela relawan di rumah singgah ngajar anak-anak asuh, beliau kebagian ngajar ngajinya. Nah, karena saya udah dekat sama beliau juga kan, suatu hari saya lagi datang ke rumah kakak, saya bilang, Bu, ibu lagi kurang sehat ya, saya gituin. Saya lihat muka gini, saya kayak udah deket sama mbak ini sama ibu lah, udah sering ketemu muka langsung kan. Saya bisa bilang, ibu kurang sehat ya. Kok tahu sih mu, kata gitu. Kelihatan lah mukanya. Kalau di penglihatan saya muka itu dekil banget, kusam gitu ya. Emang yang ibu rasain apaan? Sakit kepala apa segala macam, semua dijawab iya sama dia. Terakhir saya nanya gini, ibu suka mimpi bersetubuh gak? Saya gitu. Nah itu dia mu, kata dia gitu. Mimpinya hampir tiap malam. Tiap malam aku mimpi kayak gitu. Eh, terus sampai sampai sekarang jadi enaknya itu kalau siang tidur siang aja mimpi begitu. Ya, sampai tidur siang pun mimpi. Jadi dia udah kayak udah mual banget lah, udah keseringan mimpi kayak gitu. Terus saya bilang, oh yaudah kalau gitu sekarang ibu ngajar dulu dah. Ngajar dulu, terus ngajar kita rukyah. Selesai ngajar tuh 9 jam setengah 10 malam. Kita rukyah lah dia. Saya tuh underestimate ya, saya pikir dia paling reaksi cuma nangis. Karena kan single parent udah dalam waktu yang lama. Palingan nangis nih beban batin pikir saya gitu. Salah saya Bu, jin yang pertama nangis, terus udah keluar nih dia kayak orang tertidur lemes, terus dia bangun lagi mukanya galak, gitu kan, muka galak, enggak pokoknya mau ngamuk lah gitu ya. Nah waktu itu tuh saya masih pakai metode ngerukyahnya Ustadz Nai, yang dikit-dikit main sembelih aja gitu kan. Oh si jin ini sebelum dia ngamuk saya sembelih aja dia, jatuh lagi. Bangun lagi, pasang muka imut. Saya Mbak Heni. Dia gini, saya bilang, kamu suka ya sama ibu ini? Kata dia gitu. Terus saya tanya, kamu masuk dari mana?
Dari kamar mandi," kata dia. Jadi saya mikir, wah ibu ini berarti kalau mandi suka lama-lama nih di kamar mandi, gitu. Terus saya tanya lagi, "Masuk dari mananya?" Dia nggak mau ngomong. Ya udah pasti kalau dia nggak mau ngomongin dari persetubuhan nih walau alam bisawab kan. Nah yang ketiga ini yang agak susah walaupun dia so imut, subhanallah. Lalu tiba-tiba ibu ini, ngebuka kakinya dan dia bilang, "Astagfirullahaladzim Mung, sakit," kata dia gitu. Kayak orang mau lahiran. Nah, saya bingung kan, gua apain nih gitu kan. Udah saya baca, saya usapin ke perutnya ke arah bawah, baru dia lemas dah. Nah, dia seperti mau pipis tapi dia bilang, "Ah enggak, dibawa pulang aja, entar di rumah aja pipisnya," kata dia. Udah selesai, kita kasih juga air ruqyah untuk dicipratin di kamarnya. Saya yakin tuh udah ada di kamar beliau tuh pasti sesuatu itu, karena kan tidur siang aja, ketiduran aja dimimpiin begituan kan. Ibu langsung siram di kamar ya, Bu, ya. Saya terimalah laporan besoknya. Jadi waktu dia pulang itu, begitu dia cipratin ke kamarnya, nggak lama langsung bau gosong, kebakar. Nggak pakai lama, itu nggak ada 1 menit, swing, langsung bau kebakar di kamarnya itu. Nah, terus dia pengen pipis nggak berani, karena kan rukyah selesai jam 10, setengah 11 ya. Dia pulang jam setengah 12. Sampai rumah tuh setengah 12 malam. Jadi dia pikir besok aja lah aku pipisnya gitu. Karena kamar mandi di belakang banget. Nah, akhirnya besoknya jam 9 pagi baru dia berani pipis. Benar ditahan tuh dia sholat subuh pun mungkin nggak pakai pipis ya. Dia pipis jam 9 pagi, tahu nggak teman-teman? Banyak banget apa yang keluar lendir semua. Bukan kayak air pipis biasa tapi lendir semua. Nah, dia nanya saya, "Apa tuh, Mung?" Saya bilang, "Ya apaan coba? 3 tahun disetubuhin sama jin. Numpuk itu spermanya," saya bilang. Nauzubillah min dzalik. Ya, bisa bisa emang sperma ke tubuh manusia bisa. Makanya kan untuk suami istri yang sah, yang halal pun kalau berhubungan harus baca doa. Kenapa? Kalau mereka nggak baca doa, setan akan ikutan di dalam perhubungan mereka itu dan nanti air mani campur sama air mani setan. Itulah kenapa kadang-kadang ada anak yang cacat, ada anak yang nakal yang luar biasa, nauzubillah. Ya, lagi-lagi kembali kepada orang tuanya. Entah kita mungkin karena kelalaian kita, dosa-dosa kita, atau memang ini ujian dari Allah. Gitu ya. Jadi kalau mimpi disetujui oleh jin yang benar-benar emang jin menyetujui kita, biasanya terasanya kayak nyata dan memang lemas, capek. Nah, ibu ini bilang gini waktu malamnya, atau belum saya rukyah. Emang ibu rasain apa habis gitu, Bu? Ya itu sarungmu, karena kan aku juga 3 tahun ini juga mulai bawa motor, kata dia, mulai nganterin anakku ke kuliah, bla 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 bla. Jadi pahaku tuh pegel itu aku pikir gara-gara motor gitu. Jadi saru kan, apakah karena motor atau karena si jin itu kita nggak tahu. Satu ya, sering mimpi bersetubuh. Kedua, suka ngerasa kayak ada bayangan orang yang berbaring tidur di samping dia. Bahkan saat dia akan tidur. Insya Allah enggak ya Mbak Hen ya. Ente kan mama ya, merasa ada bayangan seseorang yang berbaring atau tidur di samping dia, biasanya saat akan tidur itu kelihatan. Terus kemudian yang ketiga, juga merasa kayak ada bayangan yang sama di samping tempat tidurnya. Pokoknya di sekitar kamar itu pasti ada. Saya pernah nanya sama temen yang keganggu jin ya, saya suka bilang gini, "Pernah nggak Mbak di kamar itu lagi sendiri, tapi rasanya nggak sendirian?" Kebanyakan mereka jawab, "Iya, rasanya nggak sendirian, kayak ada yang nemenin." Keempat, ada perasaan enggan buat nikah. Si beliau itu, Bu, kayak udah orang antara pengen sama nggak mau ya, kayak di mulut Ya, doang pengen nikahnya ya. ya. Nggak kayak kita yang ibaratnya kita usahakan biar buat nikah gitu loh. Saya sebagai orang yang harusnya mungkin ngomong yang baik-baik ya, menasihati saya sendiri apa bilang, "Kabur loh dari rumah loh," kayak gitu. Saking pengen banget. Kadang-kadang mau, kadang-kadang banyak nggak maunya sih. Iya, gitu. Kayak ngomong doang ya, Bu, ya. Ya, Nah itu ya. Saya nggak tahu deh apa yang terjadi sama beliau. Nah, yang kelima, udah enggan nikah, dia juga nggak tertarik sama lawan jenis. Nah, Mbak Heni masih aman. Masih suka sama opa-opa Korea kan? Iya. Terus, kalaupun dia bisa nikah, dia pasti nggak akan nyaman ketika momen-momen berduaan sama suaminya. Makanya kalau orang yang terganggu jin nih,
Kalau udah urusannya masuk kamar, dia tiba-tiba jadi pemarah, galak, gitu ya. Saya pernah ada ketemu kasus kayak gini. Dia sayang sama suaminya, tapi kalau udah marah sama lakinya, botol juga dikeprok ke kepala suaminya coba. Ya, tapi sayang nih sama lakinya gitu loh. Sekarang alhamdulillah beliau saya dengar udah nikah, udah punya anak, alhamdulillah udah aman lah ya, karena beliau emang waktu itu ruqyah terus. Bahkan saya kalah sama dia tuh, dia aja dari saya tahu dia hamil sampai lahiran, sampai sekarang saya nggak pernah tahu anaknya, karena memang dia tuh sangat menjaga banget biar nggak kena ain gitu loh. Ya, cuman mungkin teman paling deket dia aja yang tahu, saya nggak tahu. Kemudian, mmm, nggak ada keinginan berhubungan badan sama pasangannya, ya, yang secara alami, yang dia pengen sendiri, nggak ada. Biasanya itu kadang-kadang karena suaminya maksa, dia terpaksa, dia berasa kayak, apa namanya, sekedar kewajiban. Nggak ada hasrat banget dalam diri dia. Terus orang kayak gini nih, kalau emang dicintai oleh jin, dia kalau habis berhubungan badan itu malah merasa sedih sedih, dadanya rasa kehimpit, rasanya terus nggak bergairah gitu, kayak orang merasa bersalah kan lucu. Kalau kita misalnya istri halal yang Mbak Ulan, kita sama suami kita yang berhubungan ya semangat. Mungkin kalau orang lain, mungkin kalau nauzubillah kita tiba-tiba selingkuh, berhubungan sama orang lain, kita baru di situ tuh merasa berdosa gitu kan, nggak semangat. Tapi kalau ini, karena dia kena gangguan jin, dia justru berhubungan sama suaminya, dia akan merasa sedih, dadanya sempit dan dia nggak bergairah. Selanjutnya jelas tidak akan punya keturunan ya, yang selanjutnya ya. Poin selanjutnya sulit punya keturunan walaupun dia subur dan nggak mandul. Ya, biasanya orang yang nggak punya keturunan karena gangguan jin, dia mimpinya sering ketemu bayi, gendong bayi gitu. Saya mah sering lihat mimpi gendong bayi dulu tuh, ya. Itu berarti dia bayinya di alam lain gitu maksudnya? Bisa jadi. Bisa jadi begitu, bisa jadi isyarat bahwa dia memang susah punya keturunan gitu, walau alam. Alhamdulillah min zalik ya, bisa sampai segitunya. Pokoknya kita yang penting benar-benar kencengin ibadah kita sama Allah Ta'ala sebagai tanda kita menjaga koneksi kita sama Allah. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka berpeganglah kalian pada tali-tali Allah bersemuanya. Jangan sampai kalian terpisah-pisah, terpecah belah gitu loh. Jadi kita tuh benar-benar sama Allah tuh benar-benar pegang tali itu. Apa tali itu? Yaitu tadi ya syariat-syariat yang harus kita jalanin ya. Kemudian kadang-kadang dia mimpi seakan-akan dilamar dan dipaksa nikah. Ini kalau udah kayak mimpi menikah itu bisa jadi dia dinikahi oleh jin dalam mimpi gitu. Nauzubillah ya. Kemudian ini yang biasa terjadi nih, yang mungkin orang-orang nggak sadarin, kata dia puas dengan tangannya sendiri, padahal dia lagi dipuasin sama jin. Apa? Orang itu sering melakukan onani, masturbasi. Jadi dorongannya kuat untuk melakukan onani atau masturbasi. Kata dia lagi melayani diri sendiri, kata dia, tapi padahal itu sebenarnya jin yang juga sedang menyetubuhi dia. Terus senang menyendiri, jelas ya, senang menyendiri. Kemudian pundaknya selalu terasa berat, ya pundaknya selalu terasa berat. Terus orangnya temperamen gampang tersinggung, temperamen dan gampang tersinggung. Terus biasanya orangnya ini suka merasa paling hebat di antara orang lain. Nah, kayak dia orang nggak gampang mau disuruh-suruh. Nah, kalau kayak gini biasanya jinnya itu jin yang ningrat gitu dah, gitu ya, sombong gitu. Biasanya biasa kalau jin nasab itu kebanyakan emang sombong, ya. Kemudian sirkulasi haid itu nggak teratur, sering istihadoh, atau mungkin nggak haid sama sekali. Haidnya nggak teratur, entah mungkin dia kebanyakan sampai istihadoh atau tidak pernah haid sama sekali. Sekali haid sekali 2 hari gitu kan. Terus apalagi suka ngerasa kedinginan tapi cuma di ujung-ujung jarinya. Nah lo, ya suka ngerasa kedinginan tapi cuma di ujung jari jemari.
Terus apalagi dia kalau di WC senangnya lama-lama, nyaman banget di tempat yang kotor dan najis itu. Misalnya, padahal kamar mandi itu ada, saya pernah lihat, ini bukan hotel loh, bukan hotel, kamar mandi orang. Ya emang sih dia nggak tahu lah, walau alam gitu ya. Kamar mandinya itu dibuat sampai ada tamannya, ada pot-potnya gitu. Terus di tempatnya klosetnya itu, kloset duduk ya, itu di sebelahnya itu ada rak buku. Iya. Ya, sampai ada koran, ada apa gitu. Kata dia, ya kan sambil nongkrong di situ kan terjadinya oke gitu. Oke Mbak Monggo. Ulan, terima kasih banyak. Ya. Ya gitu emang. Jadi ada, dan memang juga makin ke sini dibikinnya kan begitu Mbak. Bagaimana caranya biar orang tetap nyaman di kamar mandi, ya kan? Nah, jadi saya jadi ingat ibu yang tadi saya rukyah tadi ya. Saya tanya sama beliau, karena setelah selesai sebelum dipulang, karena kan yang terakhir itu bilangnya dia masuk dari kamar mandi. Kan saya tanya ibu itu, Bu, kalau di kamar mandi suka lama-lama, ya saya gituin. Ih kok tahu mung kata dia gitu. Ya tahulah tadi jin yang ngomong. Dia masuk dari kamar mandi, saya bilang gitu. Ngapain lama-lama di kamar mandi? Ih, aku mah itu mung kalau kamar mandi suka sambil bawa koran, kata dia gitu. Sambil bawa koran. Terus saya bilang gini, nggak sekalian Bu bawa pisang goreng sama kopi, Bu. Enak gitu ya, baca koran, pisang gorengnya, ada kopinya gitu. Saya gituin dia. Nah, ini benar kata Mbak Heni. Emang zaman sekarang orang kayaknya nggak afdol kalau kagak sambil baca di kamar mandi. Oke, masih nomor satu ya Bu, masih nomor satu. Tadi kan kenapa eh, apa tanda-tanda orang yang dicintai jin. Kalau sekarang sebabnya kenapa jin bisa jatuh cinta sama manusia? Sebab bangsa jin bisa jatuh cinta sama manusia. Kenapa? Biasanya satu pasti faktor jin nasab. Jin nasab, jin keturunan. Kenapa? Udah dampingin dari buyut-buyut itu udah dampingin dia dari luhurnya. Gue tahu kapan dia brojol gitu. Dia tahu nih anak di situan ini dari bayinya. Dia ngerasa majikannya ini dia kenal banget gitu kan. Dia punya tanggung jawab. Jadi dia merasa punya hak penuh untuk diberikan kesenangan melalui tubuh si manusia tersebut. Inilah namanya ikatan perjanjian yang bikin bangsa jin bisa ikut beranak pinak dalam lingkup keluarga orang yang bersangkutan. Dan kadang setiap anak wanita dari keturunan itu sudah dijatah. Izin bentar ya. Iya. Sebab bangsa jin bisa jatuh cinta sama manusia. Satu, faktor jin nasab. Kenapa? Karena dia udah kelamaan ngikutin si tuannya ini, jadi dia merasa punya hak untuk dibahagiakan. Merasa dia bahasa gini, sudah sangat merasa bertanggung jawab sama orang ini, jadi dia merasa gak ada yang boleh nyakitin orang ini. Gak ada yang boleh nyakitin dia nggak boleh nikah sama orang lain gitu ya. Jadi harusnya jadi sama dia saja. Karena dia merasa sudah jagain dari kecil. Makanya kenapa eh, apa namanya biasa dijatah sama mereka juga ya. Setiap anak wanita dari keturunan itu udah dijatah dijadikan tempat bersemayam bagi bangsa jin. Udah dijadikan tempat bersemayam, lalu dijadikan istri bangsa jin yang ikut andil dalam perjanjian tersebut secara sembunyi-sembunyi. Misalnya, ini cewek aja apa cowok juga? Cowok cewek, tapi kebanyakan cewek. Ini kita lagi cerita tentang ceweknya ya. Kenapa? Karena di sini biasanya perempuan-perempuan yang dicintai oleh jin nasab, dia itu susah punya keturunan. Apa yang bikin dia susah punya keturunan? Karena rahimnya diduduki oleh bangsa jin yang jatuh cinta sama dia. Jadi gini Mbak,
Misalnya nih contoh nih, saya kasih tahu ya. Misalnya contoh seorang perempuan yang disetujui oleh genderuwo misalnya nih. Ini kita bukan ngomong izin keturunan aja ya. Ini misalnya dia perjanjian dia misalnya ketika dia udah gede nih, padahal dia nggak ada riwayat dinasab nggak ada. Tapi dia misalnya memang nyari kekayaan atau apapun. Nah dia itu kalau genderuwo itu udah dikasih izin sekali aja menyetubuhi dia, itu biasa akan terus datang. Nah, sampai kalau si perempuan ini pun lagi dalam keramaian, lagi di sekolah, lagi nungguin anaknya di sekolah, tapi jin ini udah horny, udah kepengen, dia nggak pandang bulu. Ngapain akhirnya dia masuk ke dalam rahim si perempuan? Disitulah dia mengerjai si perempuan tersebut. Jadi perempuan ini akan merasa ya kayak orang merasa kayak dibikin enak, tapi nggak tanpa wujud coba. Gila kan? Nah, seperti itu. Jadi cara cara jin menyetubuhi perempuan itu bisa dengan dia masuk ke dalam rahim si perempuan. Dari situlah dia ngulik-ngulik anunya perempuan itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Tadi ada pertanyaan di chat, coba saya belum lihat. Kalau udah begitu, terus bagaimana? Rukyah. Rukyah yang benar, rukyahnya dengan tekad kuat ya, tekad kuat rukyah, terus mandi garam, terus sholatnya dibikin benar, maksudnya sholat tepat waktu, bacaannya kita hayati, terus wudhunya dibenerin, dicek coba wudhunya udah benar apa belum gitu ya. Nah nanti kalau udah kayak gitu, insya Allah semua upaya ikhtiar yang kita lakukan nggak mungkin Allah sia-siakan. Tuh, ya. Saya nanti mau numpang curhat pakai telepon ya. Ini mumpung masih nyambung nih. Tapi jangan di sini. Karena kalau curhat di sini nanti satu Zoom sama sewarung ini bisa denger kan. Bahaya. Kan bagian pengungsian. Nanti izin telepon atau bikin voice note. Oke? Boleh, boleh. Hatur nuhun. Nah, kemudian jadi kalau dia udah mengendon di dalam rahim perempuan ya, jadi wanita yang dicintai jin ini biasa akan sering bermimpi seakan-akan sedang dipinang gitu ya. Sedang dipinang, terus kemudian dia mimpi itu berulang-ulang. Nah, itu baru perempuannya ya. Sekarang kalau anak laki-laki yang dicintai oleh jin wanita gimana? Sama. Dia justru akan sering kecanduan onani dan gak nafsu sama istri. Itu tandanya kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki cinta oleh jin, dia seringnya onani, sering mimpi basah, dan dia nggak suka sama istrinya sendiri. Bahkan kalaupun dia main sama istrinya, dia akan susah nerima kenikmatan. Ya, Batini, ada orang Batini. Nah, itu satu dari jin nasab. Kedua, faktor sihir tahunan. Berarti udah kena sihir lama. Ya, kedua faktor sihir tahunan. Kalau jin yang dikirim oleh tukang sihir itu udah lumayan lama, dia udah nyaman nih tinggal dalam tubuh korban. Ketika dia udah nyaman, udah lama, udah tahun-tahunan tinggal dalam tubuh korban, dia bisa jadi aja jatuh cinta sama korbannya sendiri. Ya, kenapa? Itu juga ada andil dari korbannya. Kenapa si korban itu terus-menerus mengikuti hawa nafsunya, ngikutin alur tujuan dukun yang nyihir dia. Jadi bahasanya dia nggak ada perlawanan, gitu ya. Dia nggak beres dalam badannya, nggak ngerasa apa-apa, ya diikutin dah. Yang namanya malah sholat diikutin, nggak mau ngaji diikutin, gitu kan. Ya udah, itu yang kayak gitu bisa jadi budak nafsunya jin lama-lama. Nggak punya semangat sembuh. Kenapa? Akhirnya jin makin betah, makin cinta sama dia. Ini kayak film Korea, Say. Ya. Iya. Kan ada mafioso atau apa gitu kan, disuruh jadi penyusup atau apa gitu, ternyata yang ditempelin itu dia kan agen rahasia ceritanya kan, terus disuruh ngikutin satu orang itu jadi mata-mata pas sebulan, lama-lama jatuh cintong lagi ya. Ini di jin juga ada begitu, bahaya ya. Betul, bahasanya dia jatuh cinta sama penculiknya sendiri gitu ya, jatuh cinta sama musuhnya sendiri. Nah di sini apa namanya si jin makin betah dan makin cinta. Kenapa? Karena justru merasa dia sama korban sihirnya tuh dirawat gitu loh. Nah, di sini ya tentu aja jin kalau cinta sama korbannya bukan cinta yang hakiki, cinta nafsu, ya cinta yang justru akan menjadi benalu buat korban. Nggak ada yang namanya, nggak usah kata jin cinta ya. Jin cuma sekedar nurut,
bisa dimanfaatin, misalnya tempat orang bertanya, misalnya kayak orang-orang indigo gitu ya. Ini nggak terjadi hubungan cinta ya. Begitu aja udah merugikan. Makanya tidak ada hal yang menguntungkan orang yang memanfaatkan kehadiran jin dalam hidup dia. Nggak ada. Apalagi sampai ini tadi, sampai jatuh cinta jinnya. Nggak ada. Dia mau secinta apapun jinnya, tetap aja korbannya itu makin lama akan makin sakit. Karena dia numpang dalam tubuhnya aja udah salah besar. Udah akan merusak metabolisme, merusak susunan sel-sel, syaraf, darah, segala macam kan. Akan terjadi sesuatu yang biasa sakitnya berat jadi nauzubillah summa nauzubillah gitu ya. Jadi kedua sihir tahunan. Yang ketiga gara-gara apa biasanya ya? Jin nasab, sihir tahunan. Yang ketiga amalan bid'ah, amalan-amalan yang nggak benar dan ilmu sesat. Misalnya sering meditasi, sering puasa hari lahir, kan kagak ada. Terus puasa yang misalnya diniatin sampai 40-50 hari, terus zikir yang pakai gerakan-gerakan tertentu, segala macam. Ya. Itu faktor yang ketiga, gara-gara amalan yang nggak benar atau bid'ah dan ilmu sesat. Yang keempat apa? Biasanya kadang-kadang ada juga jin yang iba sama manusianya. Ya, karena iba sama manusianya. Jadi gini, ada jin yang dia gara-gara iba, dia tuh sama manusia yang lagi dilanda susah, sedih, dia pengen banget berusaha bisa ngebantu si manusia yang ditemuin itu dengan cara dia masukin tubuhnya. Walaupun alasan dia karena dia sayang, dia iba, ini tetap nggak dibenerin dalam Islam. Apapun alasannya, tetap merasuki tubuh manusia itu adalah bentuk kezaliman dan penjajahan. Itu yang kayak di itu yang Saya kirim videonya yang Ustadz siapa itu? Ya, Ya, Ustaz itu. Abdul Ya, betul. Itu kan ya. lagi ngeruqyah, jinnya bilang, "Saya kasihan sama orang ini. Nah, Saya kasihan. Dia sedih mulu." Gitu kan ya, katanya. ada gara-gara kayak gitu tuh ada. Makanya kalau kita ketemu, misalnya saya yang ngeruqyah nih, jinnya bilang saya kasihan ya, kalau kamu kasihan bukan bukan caranya begini, kamu keluar. Kasihan dia kalau ada kamu tuh malah jadi sakit gitu loh. Berat loh badan ini, gitu ya. Kemudian setelah dia faktor iba sama manusia, lalu kelima dia cinlok sama manusianya. Cinlok Bu. Kenapa cinlok? Gara-gara nih biasa nih ya, perhatikan baik-baik teman-teman, Mbak Muji, Mbak Ika, Mbak Yulia, perhatikan. Apa yang bikin dia cinlok? Suka ngeliat aurat manusianya. Jadi hendaknya kita selalu baca bismillah sebelum mulai segala aktivitas. Terkhusus ketika masuk kamar mandi, jangan lupa baca doa. Terus kita membuka baju, segala macam. Maka kata Al-Musannaf dalam sebuah riwayat, sesungguhnya penghalang antara aurat manusia dan penglihatan bangsa jin adalah dengan ucapan bismillah. Kalau salah seorang dari kalian sedang menegakkan bajunya, maka baca bismillah. Saya, punten. Ini yang masuk kamar mandi, kan sebelumnya udah berdoa nih di depan kamar mandi nih ya, sebelum masuk. Baca bismillahnya pas sebelum buka baju itu di mana? Di dalam kamar mandi dong berarti. Gimana dong? Ini berarti secara umum ya, mungkin dia buka baju di luar kamar mandi, lagi ganti baju di lemarinya. Ini untuk umum dulu. Artinya kalau kita udah masuk kamar mandi, udah baca doanya, udah otomatis juga itu. Ya, sudah terjaga. Kan ada yang lagi ganti baju di lemari kan. Jadi nggak harus di kamar mandi aja kita baca doa. Tapi ketika dimanapun kita lagi ganti baju, bismillahirrahmanirrahim, buka bajunya. Oke. Sekarang solusinya supaya tidak dicintai oleh jin. Yang pertama jelas tadi ya, baca bismillah di seluruh aktivitas. Baca bismillah di seluruh aktivitas. Buka baju, pakai baju, mau tidur, ya mungkin yang mau tidur lagi pada pakai celana pendek nggak apa-apa juga. Yang penting jaga badannya tuh, ya, jaga wudhu, terus dirukyahin, diusapin. Pokoknya kita tuh bahasanya kita sendiri yang jaga badan kita, jangan nggak sudi ya sampai dijamah-jamah oleh mereka. Ya. Solusi agar tidak dicintai jin, satu adalah membiasakan membaca bismillah di setiap aktivitas. Kedua, menjaga sholat 5 waktu, jelas. Bagi laki-laki di masjid, bagi perempuan lebih utama sholat di kamarnya. Di rumahnya ya. Jangan di kamar terus juga, karena kalau bisa tuh semua tempat jadiin tempat sholat. Kecuali kamar mandi ya Bu.
menjaga adab masuk kamar mandi yang ketiga. Menjaga adab saat masuk kamar mandi. Jadi pertama baca bismillah di setiap aktivitas, kedua menjaga sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid, bagi perempuan di rumahnya, ketiga menjaga adab masuk kamar mandi, keempat menjaga adab tidur. Adab tidur itu apa? Satu, jangan terlalu malam tidurnya, pakaiannya jangan terlalu terbuka, berwudu sebelum tidur, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, anas, dan ditiupkan ke telapak tangan lalu diusap seluruh tubuh. Itu adab tidur ya. Tidak tidur terlalu malam, tidak pakai pakaian terlalu terbuka, lalu berwudu sebelum tidur. Ya, setelah udah punya wudu nih, lalu dibacalah Al-Fatihah, ayat kursi, lalu 3 kul, ditiupin ke telapak tangannya, diusap ke seluruh tubuh. Aman deh. Ya, Om, setelah itu misalnya batal wudhu wudu lagi. lagi. Kan biasa kita suka pengen pipis kan ya. Pipis dan kentut. Nah, kalau emang kita kentut dalam kondisi kita udah tidur ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih Ini bangun, belum gitu loh. Maksudnya ya udah ritual mau tidur gitu kan, udah wudhu, udah baca gitu. Terus tiba-tiba kentut gitu. Harus wudhu ya. tidur lagi. Capek ya gitu ya. Aduh, Masya Allah ya. Baiklah. Terus yang kelima, jaga 5 fitrah. Apa 5 fitrah? Potong kuku, cukur rambut ketek, cukur rambut kemaluan, khitan, dan cukur kumis. Potong kuku, cabut rambut ketek, cukur rambut kemaluan, khitan, cukur kumis. Itu 5 fitrah. Itu yang disunahkan. Ya, kalau udah dia namanya disunahkan, udah pasti dia ada hikmah dan rahasia yang pasti setan suka kalau itu nggak dilakukan. Contoh ya, potong kuku. Misalnya orang kukunya panjang, saya juga kadang suka panjang. Nih kemarin waktu ketika kajian tuh saya lagi panjang-panjang, kuku saya turun sekarang udah alhamdulillah tuh ya. Nah, kuku itu kenapa? Kadang-kadang kita suka dibikin lupa potong gitu kan. Giliran ingat gunting kukunya nggak ketemu, giliran nggak ingat gunting kukunya eh, apa? Giliran gunting kukunya ada kita nggak ingat, giliran kita ingat gunting kukunya nggak ketemu. Kemudian apa yang terjadi kalau orang punya kuku panjang? Anak-anak setan itu tidur siangnya di bawah kuku-kukunya manusia. Jadi kalau kuku panjang itu jadi tempat tidur siangnya anak-anak setan. Ya. Kalau kata Ustaz Faizar gini, kan setiap malam itu, tahu nggak? Kalau tempat paling angker tuh di mana Mbak Hen? Bu, Ibu Mima, Mbak Yulia, Mbak Mujiati, Mbak Ika, tempat paling angker itu di mana? Hidung. Kalau orang bilang, iya, kalau orang mau nyari tempat-tempat angker, apa yang sebenarnya tempat paling angker tuh hidung kita. Kenapa setan semua bermalam di situ? Makanya kalau kita bangun tuh benar-benar kayak orang buang ingus, bersihin hidungnya itu istinsar namanya. Ya, biar mereka keluar. Nah, kalau tidur siangnya aja mereka di bawah kuku kita, tidur malamnya di hidung kita nggak punya tempat banget mereka ya. Ngajar ya. Pergi ya. Saya itu cuma catat 3 loh, potong kuku, cabut apa rambut, cukur kemaluan, apalagi sih 2 lagi? Potong kuku, cabut rambut ketiak, cukur rambut kemaluan, khitan, dan cukur kumis. Kumis cukur, jenggot jangan kalau cowok ya. Nah, setan itu senang banget tinggal dan bersembunyi di daerah sekitar ketek dan kemaluan. Terutama yang rambutnya dibiarkan panjang. Ya, kagak dikepang rambutnya ya. Tuh, ini. Ini yang kemarin datang tuh. Ya. Nah, sebagaimana setan suka dengan sesuatu yang disunahkan untuk dihilangkan, setan juga pasti benci kalau sunnah itu dijalanin. Misalnya apa? Orang yang merawat jenggotnya, orang yang bersiwak, yang makan pakai tangan kanan, masuk rumah pakai bismillah, dan lain-lain.
Itu yang nomor 5. Yang nomor 6-nya gimana? Jangan lama-lama bercermin. Itu juga pernah kejadian tuh. Jadi biasa orang yang dicintai oleh jin, saya suka nanya, kamu kalau bercermin suka lama ya? Terus suka demen banget bercermin dalam kondisi telanjang. Iya. Kata kita lagi lihat sendiri badan kita. Sebenarnya yang lagi ngeliat itu yang di dalam badan kita. Kalau lagi memandangi, nauzubillah. Kenapa? Ini juga bisa, tahu nggak yang paling bahaya? Bisa menimbulkan memicu ain dari bangsa jin ke kita. Jadi jangan salah ya, ain itu bukan cuma dari manusia. Ain pun bisa datang dari bangsa jin. Kalau ain dari bangsa jin itu biasanya ini saya kasih tahu teman-teman. Bentuk itu kalau di tubuh kita kayak benjolan-benjolan. Misalnya apa? Misalnya miom. Misalnya, apakah penyakit yang bentuknya benjolan itu biasa ain dari jin. Tumor, pada. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, yang ketujuh, ya ketujuh sekarang ya. Jangan pakai parfum kalau keluar rumah. Kecuali yang memang kita bisa rasain sendiri ya, yang gak kecium sama orang ya, misalnya. Karena apa? Kalau sampai kecium sama orang itu yang bahaya. Karena kedudukan kita udah kayak pelacur kalau kayak gitu. Seorang perempuan yang mengenakan parfum lalu berjalan melewati sekumpulan lelaki supaya mereka dapat mencium bau parfum yang dia pakai, makanya perempuan itu sudah seperti seorang pelacur. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau pakai deodoran boleh ya, bukan berarti nggak pakai parfum lantas dia badannya bau badan juga, nggak boleh juga begitu. Ya deodoran boleh. Karena ilah pelarangan pemakaian parfum ini, kalau kata Al-Munawi, ini adalah parfum yang menyengat, yang bikin orang tuh nengok ke 2 kali gitu loh. Kayak iklan apa sih? Nah, parfum apa tuh yang ada iklannya dulu tuh? Sampai Ah, nubruk, jalannya sampai nubruk. ya, sampai nubruk yang listrik lah, Iya, iya. kan? Itu kan kalau perempuan ya Om Say. Kalau cowok gimana? Kalau cowok, aneh belum belum ketemu hadisnya sih. Yang di sini jelas pelarangannya buat perempuan. Kalau mau sendiri, saat ini selesai satu ini. Oh mandi tuh, mumpung Pak Yanto ada tuh cepetan, terus sholat Jumat sama Pak Yanto cepetan. Udah nggak usah pakai demen banget negosiasi dah. Oh, udah kayak maklar 8 tahu. Kemudian jangan mencukur alis dan menyulamnya, karena ini termasuk perbuatan yang dikehendaki oleh setan. Jadi cukur alis dan disulam tuh nggak boleh banget. Ya jelas hadisnya ya teman-teman. Nah kita kasih dulu ayatnya, suratnya di surat An-Nisa ayat 119. Kata setan apa? Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Di surat An-Nisa loh ya, ini hikmahnya apa? Ini perkataan setan untuk kita nih perempuan. Ya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan menyuruh mereka untuk merubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguhnya dia menderita kerugian yang nyata. Nauzubillah, summa nauzubillah. Lalu apalagi yang harus kita lakukan? Buang semua jimat yang tersisa. Buang semua jimat ya. Bentuk boneka, bentuk patung, apapun, buang. Kadang-kadang kita belum bisa buang karena terikat sama orang lain. Misalnya yang punya itu suami kita. Pengen turunin foto, enggak, suami kita masih belum ngizinin. Gimana dong Enggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Namanya dakwah sama keluarga itu memang sulit. Jadi jangan sampai demi biar begitu nanti malah jadi ribut sama suami. Jangan juga. Ya tetap suami kita itu prioritas pertama kita. Kemudian hindari menyetel musik di rumah. Karena itu juga bisa memancing datangnya setan. Lalu yang selanjutnya sempurnakan hijabnya. Yang keberapa Mbak? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 Bu, sempurnakan hijab. Yang ke-12 saya bilangnya, saya nyebutnya nggak tega ini. Yang ke-12 berarti salah satu tips supaya nggak dicintai oleh jin. Yang ke-12 adalah menikah.
Admin gue kesian. Catet langsung ya. Ya, catat ya, menikah. Ya, belakangnya dikasih tanda seru yang banyak. Cepetan gitu. Hmm. Stabilo kuning. Oh, stabilo kuning no, Mbak Hen. Kita doakan ya Bu, tahun ini ya. Amin. Allahumma amin. Disegerakan. Amin, 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 amin. Nah ini ya, nanti sesi berikutnya spesial Ustazah Unsai kesayangan with Henny Marhaini. Oke. Oke. Kemudian ini ada yang mau bertanya dulu nggak sebelum kita lanjut? Ibu Mima dan mbak-mbak semuanya doakan aku ya. Amin. Amin. Sama Rifka no saling doa no. Mbak Hen sama Rifka tenang Mbak Hen, Amin. kamu nggak sendiri. Ada Mbak Rifka Hanum. Banyak ya. Di dunia ini juga akan banyak Unsai. Dan Oke, beruntunglah saya. Dia pakai Dan strategi. Mbak Heni doain Mbak Rifka, Mbak Rifka Oke. dan Oke, Mbak Rifka, tos dari jauh. hari Hai. Jumat ini. Oh, Mbak Mujiati. Mbak Mujiati juga belum. Oke, tos dari jauh ya. Wah, kita hari ini seri nih, emak-emak 3, perawan 3. Emaknya cuma 2, 3 ya. Saya, Ibu, Mbak Yulia. Perawannya 3. Cakep. Ya Allah, Soal parfum nih. ya Allah, di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat ini, hari yang agung ini, ya Allah, demi keagungan. Amin. Mudahkanlah urusan sahabat-sahabat kami yang belum menikah ini, ya Allah. Amin. Karena Henny Marhaini dengan jodohnya yang soleh, yang tajir, yang menyayangi dia, ya bisa jadi partner di dunia dan di akhirat. Juga permintaan untuk saudari kami Rifka Hanum dengan jodohnya yang soleh, tampan, tajir, menyayangi dia dunia dan akhiratnya. Juga untuk saudari kita Mbak Mujiati juga Allah pertemukan dengan jodohnya yang dia sayang, juga sayang keluarganya, yang takwa, tampan, soleh, tajir. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Pokoknya kita kondangan tahun ini sama tahun besok. Amin. Oke. Jin, kabur sana jauh-jauh. Oke, mau nyebar undangan di sini. Ibu, lucukan Bu, admin gue Bu. Ibu kemarin nggak ikut nanya, boleh nggak? Kenapa Bu? Tanya soal parfum. Oke. Jujur aku suka gitu loh, suka pakai gitu kan. Tapi memang ya di rumah gitu kan. Nah, kalau pergi itu kadang-kadang aku suka semprot juga sih di baju, di kerudung gitu loh. Berarti udah nggak boleh ya? Ibu kalau keluar itu pakai mobil kan? Iya. Ya nggak selalu sih. Kadang-kadang kan ngojek. Oh. Kalau ngojek parfumnya bisa kecium sama tukang gojek nggak? Sebenarnya sih enggak, karena kan aku pakai itu milihnya yang nggak ada alkoholnya gitu, lembut ini banget gitu. Ini yang tidak boleh yang menyengat, yang bikin orang nengok 2 kali Bu. Yang kayak di iklan itu loh Bu. Enggak Bu, kalau sampai nabrak pohon Bu, nggak boleh itu Bu, haram itu, boleh. Tetap ya kita jangan dong, ojeknya nabrak pohon, aku ikutan, jangan. Ibu kemarin saya tanya, kemarin waktu ke kajian pakai parfum pasti kan, karena pas pelukan kan wangi tuh, enak tuh. Iya. Tapi kan nggak ada yang sampai nabrak tiang listrik di jalan kan? Enggak sih, ya udah kayak gitu tuh, wanginya masih oke. Aman. Apa? Gimana Balkis kemarin, seneng nggak dia? Oh dia seneng banget tuh, mana dia tadi? Dek, Balkis seneng nggak ikut kajian? Sini. Kemarin Balkis ikut kajian. Sini, ditanya sama Ustazah, sini. Ditanya. Assalamualaikum Balkis, kemarin kita ketemu loh. Iya. Malu dia Bu, malu nggak apa-apa. Malu dia. Senang banget aku jadi punya apa sih adik kemarin pencerahan gitu loh. Masya Allah, alhamdulillah. Nyimak banget dia ya. Banget dia nyimak. Sering-sering diajak lah Bu kalau kita kajian ya Bu ya. Amin, insya Allah tuh Dek. Kaji lagi Dek. Iya. Ya katanya. Ya Balkis. Ya. Oke ya, kita udah sampai di sini ya. Berarti teman-teman yang memang belum menikah, ya saya boleh ajarin ya. Kalau sekarang ini jangan bilang, tapi kan gerah coba sekarang berkorban gitu. Yang penting niatin persembahkan auratnya hanya untuk suami tercinta. Jadi mulai sekarang tidur jangan pakai celana yang pendek, ya, jangan pakai celana pendek. Kemudian jangan bercermin lama-lama, ya.
Terus kalau bisa, kalau mandi itu pun walaupun kita sendiri misalnya kan, saya pernah baca sih, saya pernah praktekin waktu SMA, jangan buka banget bajunya, karena apa? Malaikat akan berpaling. Nah, kalau kita pengen malaikat nggak berpaling, kita maka jangan buka seluruh, kalau bahasa orang dalaman tetap pakai gitu kan, gitu loh. Biar malaikat tetap nemenin kita, katanya gitu. Tapi kan tapi kita udah dapat dalil ya, kalau kita udah baca doa masuk kamar mandi, itu jadi penghalang antara aurat kita dengan penglihatan setan, penglihatan jin. Tapi satu lagi, kalau kita pengen tetap malaikat nemenin kita, maka jangan dibuka seluruhnya. Itu Paling enggak celana dalam tetap pakai gitu loh. itu kayak itu Say, kayak orang Jawa zaman dahulu kala, basahan Iya. itu loh mandinya. Jadi Nah, pakai yang ditutup dulu kayak gitu. kemben kan. Sebenarnya Masya Allah ya, kalau kadang-kadang ada yang sisi bagusnya loh. Ada kadang-kadang lempeng, banyak mencongnya, tapi itu kan juga Nah, dikumpulin jadi satu, gado-gado komplit tuh jadinya. oke. Nah ini nanti poin kedua ya. Tadi kan poin pertama lehen. Lah, apa namanya tadi? Sebab-sebab apa tadi? Tanda-tanda umum orang yang enggak. Bukan, jin jatuh cinta dengan manusia, nomor satu. Sebab jin mengganggu manusia, satu Ya. berarti lewat jatuh cinta. Berarti sekarang kita udah masuk yang kedua, yaitu dia memang disuruh untuk memusuhi manusia. Ya, jin memang disuruh untuk memusuhi manusia. Tapi bahasan ini kalau boleh saya izin saya sampaikan lagi di Jumat berikutnya. Karena ini sudah mau berbagi Jumat. Karena ini poin-poinnya harus saya jelasin. Ini kalau nggak jelasin nggak enak. Ada lumpuh mendadak, ada yang sesak napas tanpa sebab, ada kadang-kadang punya lebam kebiruan, rambut rontok, ya ada yang lebam itu, nah, kemarin itu setelah itu dari rumah Unsay beberapa kali sampai sekarang juga masih ada nih lebam, nggak jelas kenapa. Tapi bukan lebam di tempat yang memang kita pegang kemarin, bukan? Bukan. Alhamdulillah. Ada yang reaksi. Ada yang tempat dipegang, ada yang enggak. Tapi gimana? Masih enak kan badan? So far sih secara keseluruhan sih masih sih. Alhamdulillah. Pokoknya yang penting jaga zikir Ibu ya. Insya Allah. Dia nggak akan diem, nggak akan tenang kalau ngeliat orang udah melakukan ikhtiar kesembuhan jin itu. Pasti dia akan lebih mengencangkan lagi gangguannya. Jadi dibanyakin lagi tilawahnya. Insya Allah ya. Nah, ada lagi yang mimpi mengerikan, lihat meringkih saat tidur segala macam. Nanti itu kalau nggak pakai penjelasan nggak enak kan. Yang sakit pusing bertahun-tahun, yang nyeri area punggung segala macam. Jadi kalau saya boleh izin berkenan, semoga teman-teman kita lanjutin ke Jumat berikutnya. Insya Allah berkenan Ustazah. Catat minggu depan. Catat poinnya, 2, jin disuruh memusuhi manusia. Itu aja. Catat judulnya aja dulu. Oke. Poin kedua, jin disuruh memusuhi manusia. Baik, jazakumullah khairan katsiran Mbak Muji. Tetap semangat. Ika, Mbak Yulia, tumben Mbak Yulia kalem nih, nggak banyak nanya nih Mbak Yulia aku. Mbak Yulia sehat kan Mbak Yulia? Alhamdulillah Dari penjelasannya tadi rasanya ketampar deh Oh, Masya Allah. Makanya tumben ya, biasa kita kan jadi kayak ngobrol di sini biasanya Mbak Yul. Ntar mungkin yang Sabtu malam ya, kita ketemu lagi insya Allah. Baik, jazakumullah khairan katsiran Mbak Heni, boleh ditutup. Terima kasih banyak Say. Terima kasih banyak untuk semua ibu dan mbak-mbak semuanya di sini, jazakumullah Ustazah, apa jazakumullah? Boleh, jazakumullah boleh, jazakumullah khair boleh. Jazakumullah khairan katsiran. Ini walaupun makin sedikit nih pesertanya, kan tapi ini pembahasannya kalau untuk saya pribadi Say, semakin saya mengikuti, semakin saya tahu gitu batasannya. Berarti emang saya selama ini banyak salahnya kan gitu ya. Harus sedikit-sedikit mulai balik lagi ke tracknya gitu kan. Tapi ini peserta makin lama makin berkurang nih Say. Mau tetap di Jumat apa mau bergabung ke Sabtu? Kalau di Sabtu gimana Say? Enggak apa-apa, siapa yang bisa ikut hari ini monggo. Kebetulan memang lagi ada yang halangan. Memang kan ini udah mau liburan ya, ada yang suami libur. Insya Allah Jumat besok pasti rame.
Jumat Oh berikutnya. gitu ya udah. Dicoba Nah, lagi di Jumat nah, di Februari ya. Kita tetap Jumat ya. jalan ya. Tetap jalan dulu Yang ya. nggak bisa, yang tadi nggak bisa hadir, mungkin Ya. besok besok satu malam bisa Siapa hadir. tahu ya kan. Semoga tempat pengungsian pada umumnya yang normal itu tetap buka lagi ya sekarang, jadi tidak mengungsi di Tapi warung kalau seperti misalnya besok saya jadi ke Bandung, mungkin saya izin ya. kan di Februari kedua kan berarti Iya ya, Sabtunya loh. Hah? Kan kita biasa Oh Sabtunya. Oh Sabtunya besok saya bilang ke Mbak Mpi ya. ya, ntar saya pakai telat dulu ya sikonnya ya. Kalau Ya, saya ya. jadi ke Bandung, mungkin Apa? kita ke Sabtu berikutnya. Oke, Jadi kalau oke. saya nggak jadi, ya kita tetap gitu. Saya juga Baik. karena lagi dari kemarin lagi, tadi saya bilang dari pulang dari kajian langsung muntah-muntah hebat saya. Masya. Iya. Ustazah, itu saya juga ada bereaksi tuh yang habis kemarin itu. Jadi malam itu, ya Hmm. walau alam ya saya sempat takut. Tapi juga saya langsung diingat sama Ustazah ya, harusnya mereka yang takut sama saya, bukan saya gitu kan. Jadi tuh ya tiba-tiba handphone itu malam loh, jam 3 pagi loh itu. Saya lagi sholat, isya-nya ketinggalan. Saya baru isya tuh. Habis itu terus handphone itu mati semuanya. Tiba-tiba videonya nyala. Suara Ih, doang. Nah, ih, jadi layarnya tetap mati gitu ya. Terus tiba-tiba ada video keputar gitu. Terus saya takut, terus kenapa takut gitu? Hei kamu gitu ya. Terus langsung tuh saya baca tuh ayat ruqyah habis itu. Awas lo ya, kalau gangguin awas aja lo ya gitu. Terus saya baca tuh sesuai dengan pedoman yang udah dipelajari sebelumnya, ya kan? Saya bacain itu ya. Paginya saya itu kayak anak les yang habis ketemu saya itu yang baca ruqyah itu. Di saya BAB-nya itu ya kayak dikuras bener itu Ustazah. Tuh, kata saya, jangan-jangan ya kan? Emang iya kan kalau dari silsilah saya kan emang begitu kan? Bapaknya bagaimana, ibunya bagaimana kan? Jadi tolong tetap ada kelas ini ya. Walaupun di hari Jumat atau di hari Sabtu akan ikut nih. Mbak Mimin satu ini, Mbak Mimin harus ikut ya. Karen, dirimu kemarin bentrokan juga sama yang punya. Ada kemarin yang punya juga waktu kita ngumpul di sini. Gimana? Bentrokan juga, ente sama ada yang punya juga di sini yang memang gangguannya juga agak parah. Kan makanya kan harus ada sesi berikutnya kan. Ke Mandar lagi apa gimana nih saya? Numpang makan Ibu. Saya di Mandar itu habis kajian lapar ya. Terus saya langsung menempel ke Umsai. Saya bilang, Umsai, Nggak ngajak-ngajak. Umsai di rumahnya ada makanan nggak? Kan saya mau bilang ke Ibu Mima nggak enak saya kan. Kalau Umsai kan nggak ada yang ditenteng kan, cuman tentengan itu doang kan, belanjaan itu kan. Langsung saya bilang ke Ustazah ada makanan nggak di rumahnya? Langsung numpang Iya, harusnya makan. ini bener. Ibu sama Balkis pas banget ya ikut kita Harusnya ya. Iya, Ya. pada ngajak-ngajak, pada nggak bilang. Coba bilang, nggak apa-apa. Salah sekali. Oke, kalau gitu kapan ada kajian lagi Ustazah? Yuk kita tempel sampai numpang makan di rumah Ustazahnya, ya kan? Pintar. Di rumah Bu Guru kita numpang makan. Mumpung Balkisnya masih libur. Iya benar. Ya. Oke, ditutup Mbak Hen. Kesian tuh Mbak Muti. Ditunggu kabar berikutnya untuk kajian-kajian berikutnya. Untuk kajian yang hari ini terima kasih banyak. Kita langsung tutup ya. Saya kayaknya sibuk. Kita langsung tutup dengan istighfar 3 kali. Membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Umsai. Jazakillahu khairan. Ibu Bersambung lagi Mbak Ika, Mbak Yulia, Mbak Heni. Muah. Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.